Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Romando. Pada pertemuan hari ini, kita akan kembali mempelajari tentang Microsoft Excel. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yang pertama, fungsi teks dan fungsi COUNTIF. Fungsi teks dan fungsi COUNTIF. Yang pertama, fungsi teks. Untuk fungsi teks, di sini terdiri dari 3, yaitu left, mid, dan right. Yang pertama, left, digunakan untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kiri dari suatu teks. Jadi, left ini untuk mengambil karakter pada bagian di sebelah kiri dari suatu teks. Bentuk umum penulisannya dalam Excel seperti ini, sama dengan left, buka kurung teks, titik koma, numChart. Keterangannya, teks merupakan kalimat atau sel yang akan diambil karakternya, sedangkan numChart jumlah karakter yang diambil. Ya, jadi saya ulangi lagi, left itu untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kiri dari suatu teks. Nah, di sini ada contoh. Ada teks Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Jakarta. Di sini kita menggunakan rumus left. Jadi rumusnya seperti ini, sama dengan left, buka kurung. Nah, kita tentukan dulu teksnya. Di sini misalkan kita pilih yang teks Yogyakarta, kita klik. Kemudian titik koma, numChart. NumChart ini adalah jumlah karakter yang akan kita ambil di sebelah kiri ya. Misalkan jumlah karakternya yang kita ambil jumlah 3, kita tulis seperti ini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi hasilnya yok, karena diambil karakternya berjumlah 3 di sebelah kiri, itu 1, 2, 3, berarti hasilnya yok, YOG. Lalu bagaimana dengan teks Bandung, Semarang, dan Jakarta? Bisa juga seperti ini, tinggal di drag. Nah, hasilnya seperti ini. Contoh lainnya, misalkan jumlah karakternya 1. Enter, hasilnya Y. Kalau 5, ya. Jadi seperti ini. Jadi kita tentukan dulu teksnya, kemudian jumlah karakter yang akan diambil di sebelah kiri. Kemudian untuk yang right digunakan untuk mengambil karakter pada bagian di sebelah kanan dari sebuah teks. Jadi kalau yang tadi itu sebelah kiri, nah untuk yang right mengambil karakter dari sebelah kanan dari suatu teks. Dalam bentuk penulisannya seperti ini, sama dengan right, buka kurung teks, titik koma, numChart. Jadi hampir sama dengan yang kiri tadi, hanya beda di depannya. Kalau tadi yang kiri left, kalau yang kanan ini right. Nah, untuk yang right, jadi hampir sama dengan yang left tadi, sama dengan right. Kemudian tentukan teksnya, titik koma, jumlah karakter yang akan diambil di sebelah kanan ya. Misalkan 3, enter. Jadi hasilnya RTA, dihitungnya sebelah kanan 1, 2, 3. Coba kita lihat yang lainnya. Nah, seperti ini. Coba lagi misalkan 6. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, mid. Mid digunakan untuk mengambil karakter pada bagian tengah dari suatu teks. Jadi untuk yang mid, mengambil bagian di tengah dari suatu teks. Untuk penulisan rumusnya, sama dengan mid, buka kurung teks, titik koma start now, titik koma numChart. Nah, untuk yang mid, di sini ada start name-nya. Start name itu adalah posisi awal dari karakter yang akan diambil. Nah, misalkan di sini ada contoh teks, selamat datang, kabar baik, dan mari belajar. Jadi untuk memasukkan rumusnya menggunakan mid, yaitu sama dengan mid,
buka kurung, tentukan teksnya, misalkan yang selamat datang, titik koma, kemudian tentukan start name. Start name tadi adalah posisi awal dari karakter yang akan diambil. Misalkan di sini posisi awalnya kita ambil yang di M sini ya. M ini terletak 1, 2, 3, 4, 5. M ada di karakter yang kelima. Jadi seperti ini, 5, titik koma, 6 chart, kemudian jumlah karakter yang akan diambil, misalkan 2. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya MA. MA berarti yang di sini ya. Jadi posisi awalnya di M dan jumlah karakternya yang diambil ada 2. Berarti M1, A yang kedua. Misalkan kita ubah 2 menjadi 3. Nah, hasilnya MAT. Nah, bagaimana kalau yang ada spasinya? Misalkan di sini 4. 5 aja ya, coba 5. Nah, jadi kalau ada yang spasinya tetap dihitung 1, 2, 3, 4 ini spasinya, dan 5. Jadi jika ada teks yang memiliki spasi itu tetap dihitung. Selanjutnya kita masuk ke materi fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam satu range yang memenuhi kriteria tunggal yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi memenuhi kriteria tunggal yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk rumusnya secara umum seperti ini, sama dengan COUNTIF, buka kurung range, titik koma, kriteria, tutup kurung. Range digunakan untuk menentukan nilai range atau sel yang akan diuji atau dievaluasi. Kemudian kriteria bisa dalam bentuk angka, ekspresi, referensi sel, ataupun teks. Misalkan di sini ada contoh tabel, ada kolom nama, jenis kelamin, dan status. Di sini kita akan mencari jumlah mahasiswa yang lulus. Kalau dilihat dari tabel di sini, mahasiswa yang lulus berjumlah ada 2 ya, 1, 2. Nah, bagaimana dengan menggunakan rumus COUNTIF? Seperti ini, sama dengan COUNTIF, buka kurung, kemudian tentukan range-nya. Range-nya itu jumlah mahasiswa yang lulus. Berarti di bagian status kita tentukan range-nya seperti ini. Nah, di blok seperti ini. Kemudian titik koma, kriterianya. Nah, di sini kita mencari kriteria yang lulus. Maka kita pilih teks yang tulisannya lulus. Bisa yang ini atau juga yang di bawah. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Sama dengan COUNTIF, kemudian tentukan range-nya yang ada di bagian status, semuanya di blok, kemudian kriterianya. Di sini kita akan mencari kriteria yang lulus. Atau bisa juga untuk yang lulus, di sini kita menggunakan sel ya, sel D4. Bisa juga menggunakan teks kan lulus. Seperti ini, enter. Ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi COUNTIF-S. Nah, kalau yang tadi COUNTIF nggak ada S-nya ya. Kalau yang ini fungsi COUNTIF-S ada S-nya. Untuk fungsi COUNTIF-S digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam bentuk satu range dalam beberapa kriteria sekaligus. Nah, karena ada S-nya, jadi beberapa kriteria. Kalau yang tadi kriterianya hanya 1 atau tunggal, kalau yang ada S-nya kriterianya lebih dari 1. Contoh, di sini ada tabel, ada kolom nama, jenis kelamin, dan status. Di sini kita akan mencari jumlah mahasiswa laki-laki yang gagal. Nah, kalau yang tadi mahasiswa yang lulus, sedangkan kalau yang COUNTIF-S, jumlah mahasiswa laki-laki yang gagal. Berarti kriterianya di sini ada 2, yaitu yang laki-laki
dan yang gagal. Untuk rumusnya seperti ini, sama dengan count if s buka kurung, kriterianya, range kriterianya kita tentukan dulu. Untuk yang mahasiswa laki-laki, berarti di kolom jenis kelamin, kita drag seperti ini, titik koma, kemudian untuk jenis kelaminnya apa? Yaitu laki-laki, kita pilih yang laki-laki, kita klik, kemudian titik koma, kemudian kriteria range yang selanjutnya yaitu yang di status, titik koma, yang dicari adalah yang gagal, kita klik yang gagal, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi yang gagal untuk yang laki-laki ya ada 2. Beda kalau soalnya seperti ini, jumlah mahasiswa yang gagal. Kalau mahasiswa yang gagal di sini ada 3. Namun karena di sini jumlah mahasiswa laki-laki, jadi yang dicari hanya laki-laki aja. Jadi laki-laki yang gagal ada 2. Baik, sampai di sini untuk pertemuan hari ini yang membahas tentang fungsi teks dan fungsi count if. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.